Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghirup udara pada hari ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Noviardi SPD selaku guru mata pelajaran yang sudah membimbing dan mengarahkan saya untuk dapat bisa mengerjakan tugas pada kali ini. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai gangguan pada sistem limfa. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu sistem limfa. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh, terutama antar kelenjar limfa. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Sistem limfatik kita adalah jaringan pembuluh, kelenjar, getah bening, dan organ penting yang semua bekerja sama untuk menjaga kita agar tetap sehat. Mekanisme atau cara kerja dari sistem limfa. Aliran limfa dimulai dari ujung-ujung pembuluh kapiler, di mana sebagian cairan plasma keluar menjadi cairan interstisial. Cairan interstisial ini kemudian masuk ke dalam pembuluh-pembuluh limfatik terkecil yang disebut dengan kapiler limfatik. Nah, kapiler limfatik ini menggabung menjadi pembuluh-pembuluh limfatik lebih besar disebut dengan kolektor limfatik. Kolektor limfatik ini akan melewati nodus-nodus limfa, tempat terjadinya filtrasi dan aktivasi sel-sel imun. Nodus limfa ini akan bergabung menjadi dua saluran utama. Pertama, saluran torak, dan dua, saluran kanan. Saluran torak adalah saluran terbesar yang mengumpulkan limfa dari sebagian besar tubuh bagian bawah dan kiri atas. Saluran kanan adalah saluran yang mengumpulkan limfa dari tubuh bagian kanan atas. Saluran kanan bermuara di vena subclavia kanan. Vena subclavia kiri dan kanan akan bergabung menjadi vena brachiosefalik, yang kemudian bergabung menjadi vena cava superior yang menuju serambi kanan jantung. Dengan demikian, limfa akan kembali ke dalam aliran darah. Selanjutnya ada organ penyusun sistem limfatik. Pertama, getah bening. Getah bening adalah cairan ekstra yang mengalir dari sel dan jaringan, akan tetapi tidak terserap kembali ke dalam kapiler. Cairan ini juga berfungsi untuk mengangkut sel darah putih yang bekerja melawan infeksi. Kedua, kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah kelenjar yang memantau dan membersihkan getah bening saat menyaringnya. Kelenjar ini menyaring sel-sel rusak serta sel kanker. Beberapa lokasi kelenjar getah bening adalah di area ketiak, selangkangan, dan juga leher. Kelenjar ini pun terhubung dengan daerah lainnya. 3. Pembuluh limfatik adalah jaringan kapiler dan jaringan tabung besar yang berada di seluruh tubuh. Organ limfatik ini berperan untuk mengangkut getah bening dari jaringan. 4. Limfa. Limfa adalah organ terbesar dalam sistem limfatik, berada di sisi kiri bawah tulang rusuk atau berada di atas perut. Fungsinya adalah untuk menyaring dan menyimpan darah. 5. Timus. Kelenjar timus sebagai bagian dari organ sistem limfatik dan kelenjar endokrin. Letaknya berada di belakang tulang dada. Fungsinya adalah untuk mematangkan jenis sel darah putih tertentu, sehingga melawan organisme asing. 6. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jaringan lunak yang kenyal, letaknya berada di tengah tulang tertentu. Contohnya, tulang pinggul dan tulang dada. Terakhir ada tonsil. Tonsil atau amandel adalah bagian dari organ sistem limfatik yang berukuran kecil dan terletak di belakang tenggorokan. Sebagai salah satu pertahanan tubuh, fungsi tonsil yang utama adalah memerangi infeksi. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi gangguan yang terjadi pada sistem limfa. Yang pertama ada tonsilis. Radang amandel atau disebut tonsilis adalah infeksi pada amandel yang kadang mengakibatkan sakit tenggorokan dan demam. Secara klinis, peradangan ini adalah yang akut atau baru, ditandai dengan nyeri menelan,
dan tidak jarang disertai demam. Sedangkan yang sudah menahun biasanya tidak nyeri menelan. Tetapi jika ukurannya cukup besar akan menyebabkan kesulitan menelan. Kedua ada limfoma. Limfoma adalah kanker yang muncul dalam sistem limfatik yang menghubungkan noda limfa atau kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Sistem limfatik termasuk bagian penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Sel-sel darah putih limfosit dalam sistem limfatik akan membantu pembentukan antibodi tubuh untuk memerangi infeksi. Akan tetapi, jika sel-sel limfosit B dalam sistem limfatik diserang kanker, sistem kekebalan tubuh penderita akan menurun, sehingga rentan mengalami infeksi. Selanjutnya ada hipotiroid. Hipotiroid adalah gangguan endokrin yang ditandai dengan defisiensi hormon tiroid. Manifestasi klinis hipotiroid yang bervariasi mulai dari kasus asimptomatik hingga kasus yang mengancam nyawa. Keluhan utama penderita hipotiroid adalah mudah lelah, lemas, cold intolerance, peningkatan berat badan, konstipasi, perubahan suara, dan kulit kering. Dan yang terakhir ada hipertiroid. Pernah benar penyakit bernama hipertiroidisme atau hipertiroid? Penyakit ini terjadi ketika kadar hormon tiroid dalam tubuh terlalu tinggi. Nah, kondisi inilah yang bakal menimbulkan banyak gejala, mulai dari tangan gemetar hingga jantung berdebar. Selanjutnya, kita akan masuk dengan cara pengobatan atau penanganan pada gangguan sistem limfatik. Kita bisa melakukan penanganan dengan cara meminum obat-obatan. Yang kedua, kita bisa melakukan terapi. Dan terakhir, kita bisa melakukan penanganan dengan melakukan operasi. Nah, itulah teman-teman pembahasan mengenai materi sistem limfa dan gangguan yang terjadi pada sistem limfa. Jika ada kekurangan dan kesalahan pada video kali ini, saya mohon maaf karena yang benar datangnya dari Allah dan kekurangan datang pada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.